Halo gengs, jadi mungkin kalian sudah familiar ya dengan yang namanya micro front end. Ya belakangan ini sih memang banyak big company yang terutama yang sudah mengadopsi micro front end di setiap projectnya gitu ya. Jadi memang ada banyak hal gitu ya, atau terutama di big company yang punya resource banyak dan juga project banyak, micro front end ini berperan begitu penting ya dalam membangun project karena bisa save a lot of cost dan time dan resource gitu ya. Tapi di sini kita tidak akan membahas apa itu micro front end, tapi melainkan um, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengimplementasikan micro front end di project kita gitu. Sebenarnya ada beberapa approach yang bisa kita lakukan dalam mengimplementasikan micro front end itu sendiri. Karena sebenarnya micro front end itu adalah sebuah paradigma gitu, sebuah konsep gitu ya. Dan cara implementasinya itu adalah hal yang berbeda gitu. Kita punya saat ini ada beberapa approach gitu ya untuk mengimplementasikan micro front end. Pertama adalah web components, yang kedua mungkin iframe, yang ketiga ada module federation dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya. Cuman di sini kita akan coba mengimplementasikan micro front end dengan approach module federation. Jadi ya langsung saja ke implementasi projectnya. Oke, jadi kita punya 3 buah project di sini. Yang pertama adalah bike catalog. Isinya menampilkan list dari sepeda motor. Jika kita klik detail, maka dia akan menampilkan detail sepeda motor yang kita pilih. Begitu juga project yang kedua, kita punya katalog. Sistemnya sama, menampilkan. Cuma di sini dia menampilkan mobil, list mobil. Jika kita klik mobilnya, maka akan muncul detail mobilnya begitu ya. Jadi inilah project 1 dan project kedua. Nah, ini kan project yang berbeda gitu. Kemudian kita punya 1 buah project lagi, namanya CLX Autos. Kita mau nampilin, kalau kita klik bike, kita mau menampilkan hal yang sama seperti ini. Cuman kita nggak mau coding ulang atau share codebase yang sama gitu ya. Karena itu memakan waktu gitulah katakan. Begitu juga waktu kita klik cars, kita mau menampilkan hal yang sama seperti ini. Nah, di sini kita pakai approach atau solusinya untuk mengatasi agar tidak menulis code secara berulang di project yang berbeda atau share code base satu project ke project lainnya. Kita gunakan atau solusi yang akan kita gunakan adalah micro front end gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja implementasikan. Kita mau menampilkan modul ini di project ini, yang dimana satu project dengan project yang lain ini memiliki codebase yang berbeda, repository yang berbeda. Begitulah. Oke, kita mulai. Pertama sedikit menjelaskan lah di remote entry-nya gitu ya. Yang bike ini, yaitu komponennya ini bike list komponen. Ya ini komponen pada umumnya lah gitu di Angular ya, dan dia juga punya 1 buah modul. Komponen ini berada di dalam modul backlist modul. Ya ini juga modul pada umumnya di Angular. Nah ini. Nah kita mau share modul ini ke sel aplikasi gitu ya, ke aplikasi lainnya yang akan nanti menggunakan modul yang sama dengan cara menggunakan modul federation. Jadi di package JSON saya sudah install modul federation namanya ya untuk Angular. Kemudian untuk membuat si backlist modul ini menjadi share, bisa digunakan oleh project lain. Kita declare dia di webpack config.js. File ini nanti di generate
automatically gitu ya waktu kita install si modul Pageration ini ya. Nah, untuk share modul yang baik list komponen ini, kita bisa menggunakan seperti ini ya, di expose. Kita tulis seperti ini. Kita beri nama backlist module. Nanti di project CLX Autos atau Shell project, kita bisa load dia secara remote. Kita load backlist module. Nah, oke, coba kita implementasikan ya. Nah, di sini baik komponen kan masih kosong gitu ya. Masih komponen biasa gitu ya. Dia ada di big container. Oke, big container itu ini ya. Nah, di dalam big container kita mau load ini. Caranya simple sebenarnya. Kita cukup load. Kita cukup load dia seperti modul pada umumnya lah. Lazy load modul pada umumnya. Cuman saya taruh dia di sini di children component. Karena parent komponen utamanya itu adalah card detail page. Oh, bukan ini ya. Karena main kontainernya itu, main komponennya itu ya ini. Nah, kita akan load dia di dalam sini. Caranya gimana? Simpelnya ya dalam children kita declare sebagai modul baru gitu ya, secara lazy load gitu ya. Nah, biasanya kalau kita pakai lazy load kan seperti ini ya. Kita load childrennya, modulnya kita import ya. Sebenarnya sama, konsepnya sama di Angular. Di sini kita load dia. Nah, cuman waktu kita load childrennya, modulnya kita load secara remote. Itu aja bedanya. Oke, jadi expose modul yang declare di sini kita load sesuai namanya backlist module. Remote entry-nya berapa? Localhost 5000 ya. Kenapa? Karena servernya ini run di localhost port 5000. Kita load port 5000, remote entry.js, selesai. Itu doang. Kemudian kita declare dia di sini sebagai router outlet. Ya nggak perlu dijelasin lah ya apa itu router outlet. Mungkin yang udah mengerti Angular ya, ini something yang sangat basic sebenarnya. Nah, kita sudah setup si router outletnya dan kita juga setup remote modulnya ya. Path-nya di sini seharusnya empty, kemudian list. Ini juga seharusnya empty ya. Oke, ini bekerja seperti modul pada umumnya lah di Angular gitu ya, cuman bedanya ya kita load secara remote. Nah, kalau kita sekarang klik bikes, ya kita langsung punya tampilan yang sama seperti bike catalog ini, tanpa harus memindahkan code, maksudnya tanpa harus tulis ulang code di project CLX Autos, ataupun kita share code tanpa harus share code dari project bike katalog ini ke project CLX Autos. Nggak perlu, kita load dia secara remote. Jadi inilah kelebihan dari micro frontend itu sendiri ya. Jadi kita cukup coding sekali atau buat projectnya sekali, tulis hal yang sama sekali, ya cukup kita expose dia secara remote, selesai. Kelebihannya apalagi sebagai micro frontend, contoh lah. Di sini kita ubah gitu ya. Ini kita akan ubah, katakanlah ada perubahan code di backlist container, backlist komponen ini ya. Mana nih HTML-nya? Nah, ini katakanlah kita mau ada perubahan code atau perubahan tampilan di
project si backlist yang dimana adalah project remote-nya gitu ya. Katakanlah dari price kita ubah jadi harga, kita simpan, servernya akan reload. Udah kasih belum ya backlist? Seharusnya sudah. Oke. Oh, memang PC-nya yang agak lambat. Oke, sekarang udah berubah jadi harga gitu kan. Kita ubah di project ini. Nah, sekarang yang ngeload komponen ini secara remote, apakah dia akan mendapatkan perubahan yang sama atau kita perlu ubah juga di CLX Autos? Jawabannya enggak. Dia udah langsung berubah harga. Reflect dia berubah secara langsung tanpa kita harus ngubah code-nya gitu ya di project ini dan project itu. Enggak, cukup ubah di project utamanya, project remote-nya. Maka nanti di cell application atau aplikasi yang ngeload modul ini secara remote, dia akan mendapatkan perubahan secara instan tanpa effort lagi lah, tanpa coding lagi. Jadi bayangkan banyak waktu, banyak resource atau banyak uang lah gitu yang bisa di-save oleh sebuah company gitu ya. Dengan adanya micro front end ini, ya hanya saja tidak semua project tepat mengimplementasikan micro front end. Ini adalah kasus jika company itu punya project yang banyak tapi memiliki fitur yang sama gitu. Itu bisa kita selesaikan dengan micro front end, bisa kita atasi gitu ya. Masalah-masalah seperti itu. Banyak project nggak perlu coding berulang-ulang, ya cukup pakai micro front end. Itu akan save cost yang banyak. Itu adalah salah satu manfaat dari micro front end itu sendiri. Nah, sisanya bagaimana ya? Ya sama saja. Sekarang coba kita load car komponen. Kita akan tambahkan car komponen di sini. Kita save. Nah, sekarang seharusnya kita akan memiliki car komponen persis yang ada di project car catalog ini. Kita bisa tambahkan secara instan gitu ya di project CLX Autos. Jadi seperti itulah kurang lebih gambaran dari micro front end ya, dan sedikit manfaatnya. Sebenarnya manfaatnya banyak, cuman ini adalah satu manfaat saja yang saya contohkan gitu. Jadi seperti itulah implementasi micro front end di Angular menggunakan modul federation. Sebenarnya ada banyak approach di micro front end sendiri ya. Ada menggunakan web komponen, ada menggunakan iframe atau apalah. Cuman approach yang saya gunakan di sini adalah module federation. Untuk implementasi lengkap bisa dicek di GitHub, maksud saya GitLab, yang linknya saya sediakan di bawah. Jadi kalian bisa pelajari lebih dalam lah secara mandiri di sana ya. Jadi repositorinya sudah saya sediakan. Jadi begitu.